Bismillahirrahmanirrahim. Al-adzanu wal iqamatu. Al-adzanu utawi adzan wal iqamatu lan iqamah iku sunnatun sunnah fis safari ing dalem lelungan wal hadori lan ing omah lis sholati krana salat al maktubati ya. Lis sholati al maktubati jer lis sholati krana salat al maktubati kang den fardhuake liqaulihi ta'ala krana dawe Allah ta'ala bismillahirrahmanirrahim idza nudiya lis sholah idza nudiya tatskalane den undangake apa sholatu salat lan dawe Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hadarat tatskalane teka apa sholatu salat fali adzin mongko becik adzan utawa mongko supaya adzan lakum krana sira kabeh sapa ahadukum salah sijine sira kabeh wala yasikhu lan ora sah apa adzan illa ba'da dukhul waqti kejaba sause manjinge wektu illa fi subhi kejaba ing dalem salat subuh fa innahu mongko sedune salat subuh apa adzanani adzan loro ahaduhuma utawi salah siji adzanain iku minis fil laili saking separone wengi wathanihima utawi kaping lorone adzanain iku ba'da tulu'il fajri maksudnya wathanihima bukan adzanain wathanihima utawi kaping lorone adzanan iqamah iku ba'da tulu'il fajri ing dalam sause metune fajar adzan dan iqamah hukumnya sunnah dalam bepergian ataupun dalam di rumah untuk sholat fardu. Dasarnya idza nudiya lis-shalah firman Allah apabila telah dikumandangkan atau telah diundang untuk sholat. Apabila telah diundang untuk sholat berarti maksudnya undang itu adzan, dikumandangkannya adzan. Wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam idza hadaratis shalah apabila sudah datang waktunya sholat maka adzanlah salah satu dari kalian. Ini sampai di sini tidak ada tanda ini. Wala yasikhu ila ba'da dukhul waqti dan tidak sah adzan tersebut tidak sah kecuali setelah manjing atau masuk waktu sholat, kecuali sholat subuh, adanya sholat subuh karena adzan sholat subuh itu ada dua. Oh bener, ini tadi adzanain bukan adzan dan iqamah. Ini adzanain itu maksudnya adzan dan iqamahnya sholat subuh maksudnya, yaitu yang pertama di tengah malam, yang kedua itu setelah manjing waktunya sholat subuh yaitu keluarnya fajar. Sunanu sholatu tai pro-pro kesunatan sholat iku al-kunutu. Yang pertama iku al-kunutu maca donga kunut fi tidal rakaati ing dalem nalika tidal rakaat al-akhirati kang akhir minas subhi saking sholat subuh wa min witrin nisfi lan saking witire separone atsani kang kepindho min ramadhana saking wulan Ramadan wa sholatu lan maca sholawat wa salamu lan salam
wa sholatulan maca sholawat wa salamulan salam. Ngala Nabi ngatasi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi lan keluargane Kanjeng Nabi wa sahbihi lan sahabate Kanjeng Nabi fil kunut ing dalem kunut walikia bulan ngadeg lil jami'i krana sekabehane lil jami' krana sekabehane. Yang pertama sunatnya sholat, yaitu doa kunut. Jadi ketika i'tidal di rakaat yang kedua atau rakaat yang akhir pada waktu sholat subuh atau sholat witirnya sebagian yang kedua, berarti 15 ke atas di bulan Ramadan, berarti sholat taraweh, dan membaca sholawat salam pada Nabi, pada keluarganya, sahabat pada doa kunut tersebut, itu juga sunnah. Dan berdiri jami berarti ketika kunut tadi. At-tasahudu yang kedua tadi tekan nomor loro iku at-tasahudu maca tasahud al awalu kang awal fi salatiyati ing dalam salat kang bangsa 3 rakaat. Kalau salat subuh gak termasuk. Warubaiyati lan bangsa 4 rakaat. Wal julusu lan lungguh lahu krana tasahud wa sholatulan maca sholawat ala Nabi ngatasi Kanjeng Nabi pada tasahud ing dalam sause maca tasahud al awali kang awal. Yang kedua sunatnya sholat yaitu tasahud awal. Ya teruntuk sholat yang 3 rakaat dan 4 rakaat. Kalau 2 rakaat enggak duduk, dan duduknya itu juga termasuk sunnah. Membaca sholawat Nabi beserta keluarganya itu juga sunnah setelah tasahud al-awal. Hayatu sholati utai pira-pira sunnah hayate sholat iku raf'ul yadaini ngangkat tangan loro nginda takbiratil ikhrami nalika takbiratul ikhram. Ikhramnya di sini ikhram ditulis lagi enggak apa-apa. Wa inda ruku'i lan nalikane ruku' wa inda rafilan nalikane tangi minhu saking ruku' wa indal qiyami lan nalikane jumeneng berdiri minat tasahud saking tasahud al awali kang awal. Yang awal, yang kedua ya udah enggak, itu selesai. Sunat hayat ini sekarang. Sunat hayatnya sholat yaitu yang pertama mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Itu sunnah. Apabila tidak mengangkat tangan ya enggak apa-apa. Sunnah kok. Tapi ya iman. Selain itu, selain takbiratul ihram ketika ruku, mau ruku juga mengangkat tangan. Bangun dari ruku juga angkat tangan. Berdiri dari tasahud awal juga angkat tangan, itu sunnah. Yang kedua wad'ul yamini andeleh tangan lo tengen ngala qu'is shimali ing atase gelangan tangan kang kiwa. Termasuk sunnahnya hayat itu meletakkan tangan kanan di atas pergelangan tangan kiri. Di atas itu maksudnya ada yang mengatakan di atas ya atas, ada yang mengatakan atas depan. Tapi kalau saya atau biasanya itu atas depan, atas depannya pergelangan itu, bukan atas samping pergelangan berarti. Yang ketiga tadi itu tekan nomor 3 iku donga ul iftitahi, donga iftitah ba'da takbiratul ihrami, dalam sawise takbiratul ihram membaca doa iftitah kabira walhamdulillahi katsira dan seterusnya setelah takbiratul ihram. Itu juga sunnah hayat.
Arabi utai kau nomor papat iku ata'awudzu maca ta'awudz ya kuwi a'udzu billahi minasyaitonir rajim sebelum Fatihah. Itu juga sunnah hayat. Yang kelima al-khamis utai kau nomor 5 iku at-ta'minu maca amin amin bagi imam ataupun makmum. Yang keenam as-sadis utai kau nomor 6 iku qiraatu suratin maca surat ba'dal Fatihati dalam sawise Fatihah. Membaca surat dari Al-Quran selain Fatihah atau setelah membaca surat Al-Fatihah itu juga sunnah hayat. Yang keenam, kalau ini sunnah hayat ya berarti yang atas tadi sunnah abangat tapi tidak disebutkan. Bedanya apa? Kalau sunnah abangat itu kalau ditinggalkan disunatkan sujud sahwi. Kalau sunnah hayat itu kalau ditinggalkan tidak disunatkan sujud sahwi. Kalau yang ini yang disebutkan tadi mulai dari awal sampai ini tadi, apabila lupa nggak dikerjakan ya maka tidak disunatkan sujud sahwi. Qiraatu suratul batin ba'dal Fatihah. Nomor 6 al-jahru asadisu taika nomor 6 salah tulis lagi ini 7 ini asabi taika nomor 7 iku al-jahru banterake fi maudhihi ing dalem panggonane banterake wal israru lan ngelonake kuwi nglirihake fi maudhihi ing dalem panggonane lirih utawa ngelonake ngalonake orang ngelonake ngalonkan memelankan suara, mengeraskan suara di tempatnya keras, memelankan suara di tempat yang harusnya pelan. Kemudian yang ketujuh ini harusnya yang ke-8 asaminu taika nomor 8 iku takbiratul intiqali takbir pindah, baca Allahu Akbar ketika perpindahan dari gerakan. Mau ruku, mau bangun dari ruku itu Allahu Akbar. Beda dengan angkat tangan. Kalau takbiratul ihram itu bacaannya, kalau tadi angkat tangan saja. Yang ke-9 ini harusnya 9 atas ya taika nomor 9 iku atas bihu maca tasbih lil i'tidali krana i'tidal. Tasbihnya i'tidal ya subhanallah itu untuk ukuran tumakninah, tapi secara tuntunan itu bacaan tasbih ketika i'tidal ya Rabbana lakal hamdu mil'us samawati itu wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Kalau tasbih ya subhanallah gitu aja. Al-asyiru taika nomor 10 iku tasbihu maca tasbih fi ruku'i ing dalam ruku' wa sujud lan sujud. Begitu juga pada ruku' dan sujud juga disunahkan baca tasbih. Kalau di ruku' biasanya tuntunannya di fasolatan itu subhana rabbiyal azimi kalau di ruku', kalau sujud subhana rabbiyal a'la. Yang penting tasbih lah itu sebagai ukuran atau zikiran biar tidak nganggur ketika sholat, harus ada bacaannya. Itu juga sunnah. Bayangkan kalau tidak ada bacaan, harus tumakninah gitu aja, ya nggak ada ukuran, bisa kelamaan, bisa kecepatan. Kalau ada ukuran baca tasbih kan bisa seragam. Apalagi sudah dikasih tuntunan di pasolatan itu bacaannya sendiri-sendiri tasbihnya, dan itu tasbihnya pun juga mengandung arti atau makna yang luar biasa. Intinya mengagungkan, memberikan sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Hadiyasyara yang 11 utawa nomor 11 iku wad'u yadaihi nyeleh tangan loro. Nyeleh tangan lorone wong
musolli fit tasawudi ing dalam nalika tasahud nyelehake ngala fakhdaihi ing atase pupu lorone wong nasiron khalih anggelar yusrahu ing driji kiwane wong qabidon khalih gegem yumnahu ing drijine tengene wong ilal musabbihata kejaba driji penuduh. Yang ke-11 itu meletakkan tangan, kedua tangannya ketika tasahud itu diletakkan di atas pupu paha, di atas paha. Kalau yang kiri itu digembyarkan, jarinya digembyarkan. Kalau yang kanan itu jarinya dikepalkan, kecuali jari atau jari telunjuk, driji telunjuk. Al-athani asyara taika nomor 12 iku al-iftirasu lungguh gawe lemek sikil. Iftiras itu artinya lungguh gawe lemek sikil. Bi jami'il jalasati ing dalam sekabehane pira-pira lungguh. Semua duduk ketika sholat itu disunahkan duduknya itu iftiros. Maksudnya iftiros, kakinya itu dibuat alas. Terus yang asalisa asyara taika nomor 13 iku atawaruku lungguh gawe lemek bokong fil jalasati ing dalam lungguh al akhirati ka akhir. Sedangkan di duduk yang terakhir, berarti di tasahud akhir itu duduknya tawaruk. Duduk tawaruk itu bagaimana? Duduknya itu yang dibuat alas atau lemek itu bokong. Bokong. Maksudnya bokongnya itu diletakkan di bumi, di tempat sholat. Kalau iftiros, bokongnya tadi diletakkan atau dilemekkan itu di atas kaki. Yang ke-14 Rabi'ah asyara utawa nomor 14 iku atasin matu salam atsaniyatu kang kapindho. Salam yang kedua itu hukumnya sunnah. Yang ke-15 asyara utawa nomor 15 iku niyatul khuruji, niat metu minas sholat disayang sholat. Niat karena sholatnya sudah selesai ya diniatkan keluar dari sholat, itu sunahnya. Gak harus karena niat itu dalam hati, ya intinya ya hatinya itu seakan-akan merasakan kalau sholatnya itu sudah selesai, itu berarti kan sudah otomatis keluar dari sholat. Mubtilatu sholati tawi pira-pira perkara kang batalake sholat. Mubtilatu sholati utawi pira-pira perkara kang batalake sholat. Gini aja, utawi iku nerangake pira-pira perkara kang batalake salat. Ala aulu ta kang waliku al kalamu omongan al ngamdu kanthi sengaja dikalihi sallallahu alaihi wasallam inna hadhi sholata satune iki salat iku la yasluhu ora patut fiha ing dalam salat
apa sayun suwiji-wiji min kalamin nasi kang tetep saking omongane manungsa innama huwa angin pestine atau pamestine utawi kalamunas iku atas bihu maca tasbih wa takbiru lan takbir wa qiraatul Qur'an lan maca Qur'an. Yang pertama yang membatalkan sholat yaitu kalam, berbicara dengan sengaja. Sesuai hadis Nabi, sesungguhnya sholat ini itu tidak pantas di dalamnya sesuatu dari perkataan manusia. Innama huwa angin pasti ini perkataan tadi atau kecuali inama itu apa istilahnya, pengecualian, kecuali perkataannya tadi berupa tasbih, takbir dan pembacaan Al-Quran dan membaca Al-Quran. Yang kedua tani taikan nomor iku al ngamalu perbuatan ngamal al kathiru kang akeh dikoli sallallahu alaihi wasallam fi masil hasyo ing dalam andemek kerikil ing kunta lamun ana sapa sira iku fa'ilan nglakoni ya famarotan mongko kelawan ambal wahidatan kang sepisan. Tidak diperbolehkannya atau membatalkannya sholat karena perbuatan yang banyak. Itu sesuai hadis Nabi terkait memegang atau menyentuh kerikil pada jamaah sahabat. Itu ada yang lapor atau ada yang tanya mungkin terkait, atau langsung Nabi menerangkan terkait menyentuh atau memegang kerikil ketika sholat. Maksudnya apabila kamu ingkunta fa'ilan melakukan itu ya maka lakukanlah sekali saja, jangan banyak-banyak. Kalau sekali itu boleh, nggak membatalkan sholat, tapi kalau banyak ya membatalkan sholat. Athalutu teka nomor telu iku wal kohatu guyu ngakak. Guyu ngakak itu tertawa terbahak-bahak. Wa mithluha lan iku ngumpamane kohah al buka'u tai nangis. Nangis juga termasuk nangis yang terseduh-seduh, nangis yang keras. Wal aninu lan ngerintih sambat, mengaduh sambat. Wa tanahnuhu lan dehem dengan keras. Indhara lamun pertelo min dalika saking mengkono-mengkono madzkur kabeh mulai dari apa? Tertawa, nangis, merintih, dehem. Apa harafun huruf lahu kang iku kedue huruf maknan utawi arti au harfane utawa rong huruf. Wa ilam yakun lan lamun ora ana lahuma iku lahuma kedue harfaini maknan utawi arti. Lan senajan wa ilam yakun lan senajan ora ana iku lahuma kedue harfaini apa maknan arti. Nah, gini ukurannya. Yang ke apa tadi? Yang ketiga itu tertawa. Tertawanya yang mengandung arti kalau sekali. Kalau dua kali walaupun tidak mengandung arti maka juga membatalkan. Nangis, merintih, itu semua kalau satu huruf tapi mengandung arti maka membatalkan. Tapi kalau tidak mengandung arti ya tidak.
atau dua huruf yang tidak, walaupun tidak mengandung arti tapi dua huruf gitu, itu juga membatalkan. Maksudnya atau dua huruf tapi walaupun tidak mengandung arti, itu juga membatalkan. Senajan tidak mengandung arti itu membatalkan sholat. Yang keempat, arabiu taika nomor papat iku al aklu mangan wa syurbulan ngombe. Wa syurbulan ngombe ngamdan kelawan sengaja kathiron kang akeh, kasiron kang akeh. Ngaten. Kathiron iku kang akeh, kana ana apa mangan ngombe, au qalilan utawa sithik. Au kasiran utawa akeh, wa ing kana lan sanajan ana apa mangan ngombe iku nasian lali, au jahilan utawa bodho ngerti. Gini, yang nomor 4 itu mangan minum dengan sengaja, entah mangan atau minum dengan sengaja, entah itu sedikit atau entah itu banyak atau sedikit, itu kalau sengaja membatalkan. Atau hanya sengaja atau banyak atau tidak sengaja, nasian atau jahilan, tapi banyak, itu juga membatalkan sholat. Ini ukurannya. Sedikit tapi disengaja, ya sedikit tapi disengaja itu membatalkan. Tapi kalau tidak disengaja maka tidak membatalkan. Kalau banyak, kasiran, itu walaupun tidak disengaja atau lupa atau bodoh, itu juga membatalkan kalau banyak. Apabila apalagi kalau disengaja, ya jelas membatalkan kalau banyak. Yang kelima, khamisu taika nomor 5 iku tarku ruknin, ninggal rukun min arkaniha saking boro-boro rukune salat. Au fawatu syaratin utawa kepotan syarat suci min surutiha saking boro-boro syarat salat. Termasuk yang membatalkan sholat yaitu meninggalkan satu rukun dari beberapa rukunnya sholat. Otomatis itu ada salah satu rukun yang tidak dikerjakan, ya maka batal sholatnya. Atau kelupaan, atau kemudian ingat, oh ternyata ada salah satu syarat yang belum dipenuhi dari syarat-syaratnya sholat. Ketika itu ya batal sholatnya. Meninggalkan dengan pot itu bahasanya seperti itu, bedanya. Kalau meninggalkan ya meninggalkan, kalau pot itu berarti sebelumnya itu lupa kemudian ingat, itu namanya pot. Faqadaul fawaiti.